Bayangin guys, Gaza itu gampangnya mau dijadiin kayak Dubai Uni Emirat Arab atau Kota Neon versi Arab Saudi. Rencana pembangunan New Gaza ini bakal dipayungin dan didukung sama dewan baru buatan Paman Trump guys, yang disebut Dewan Perdamaian. Gaza, apakah akan tetap jadi Palestina atau tiba-tiba bisa diubah gitu negaranya? Halo semuanya, selamat datang di channel Septri Zayana. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini aku mau ngajak kalian ngobrolin sesuatu yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di dunia internasional. Jadi gini, di kota Davos, negara Swiss, para pemimpin dunia, pengusaha top, sama pakar kebijakan itu lagi pada kumpul-kumpul nih di acara World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia. Nah, mereka ini kan biasanya kan bahas hal besar ya, kayak soal teknologi, krisis iklim, atau ekonomi. Tapi tiba-tiba nama Gaza malah muncul dan jadi perbincangan utama di Forum Ekonomi Dunia ini. Namun yang menarik, Gaza ini yang masih bagian Palestina tentunya, itu nggak dibicarain soal kehancuran kotanya guys, atau hal menyedihkan lainnya. Tapi di Forum Ekonomi Dunia ini, Gaza malah mau dijadikan tempat proyek pembangunan raksasa yang disebut dengan proyek Gaza Riviera, yaitu proyek pembangunan kota modern di tepi Laut Gaza. Terus juga nih disebut bakal jadi kawasan ekonomi pasar bebas yang terhubung ke jaringan global. Bahkan guys, katanya mau dijadikan tempat wisata dong. Ini kan jauh banget ya sama bayangan kita soal kota Gaza ini, yang sudah hancur karena perang dengan Israel ini. Oke, nggak usah lama-lama intronya, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Menurut berbagai laporan internasional, dikasih info nih kalau di sela-sela World Economic Forum, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yaitu Jared Kushner, presentasiin sebuah master plan untuk merekonstruksi Gaza pasca perang. Rencana ini tuh bukan cuma sekedar benerin infrastrukturnya aja, tapi bener-bener total bangun ulang kotanya. Bayangin guys, Gaza itu gampangnya mau dijadiin kayak Dubai Uni Emirat Arab atau Kota Neon versi Arab Saudi. Satu poin utama pembangunan ulang Gaza ini, Gaza mau dijadikan sebagai kawasan ekonomi pasar bebas. Jadi, wilayah ini tuh mau diatur sedemikian rupa biar ramah sama investor dan bisa nyambung ke pasar global guys. Menurut Gaza Media, ide ini dijelasin sebagai upaya buat ngubah Gaza jadi hub ekonomi dan logistik yang ngehubungin Mesir, Israel ke jalur perdagangan internasional di Mediterania. Dari yang tadinya diblokade oleh Israel, Gaza diproyeksikan bakal jadi pusat perdagangan dan investasi guys, dengan aturan perbatasan dan regulasi baru yang bakal dikelola sama otoritas khusus. Tapi belum tahu nih otoritas khusus yang dimaksud itu yang seperti apa. Bagaimana menurut kalian guys? Sampai di sini masih positive thinking atau udah negative thinking aja nih? Berita-berita internasional yang bahas rencana pembangunan Gaza ini ngasih julukan nih proyek ini tuh sebagai proyek Gaza Riviera. Nah, istilah ini dipakai buat ngegambarin gimana pesisir Gaza bakal diubah jadi kawasan resort pariwisata yang futuristik dengan deretan hotel mewah, apartemen tinggi, pusat perbelanjaan, kapal pesiar, sampai pusat konferensi internasional di sepanjang pantainya. Ini mah jatuhnya mau dijadiin kayak Dubai gak sih? Sebenarnya, menurut beberapa sumber, ide bikin Gaza jadi destinasi wisata pesisir ini tuh sebenarnya udah pernah ada dari dulu. Tapi sekarang diangkat lagi dengan kerangka yang jauh lebih besar dan sistematis. Terus si menantu Trump Jared Kushner ini ngejelasin kalau master plan pembangunan Gaza ini meliputi 6 tahap pembangunan. Mulai dari selatan ke utara Gaza, dari Rafah sampai Khan Younis sampai ke pusat kota Gaza. Salah satu bagian pembangunan yang paling sering dibicarakan netizen itu adalah rencana pembangunan kota baru di selatan Gaza yang sering disebut dengan New Rafah nih atau kota Rafah baru. Kawasan New Rafah ini direncanain buat nampung ratusan ribu warga yang kehilangan rumah akibat perang. Katanya sih bakalan ada ratusan ribu unit hunian permanen, ratusan fasilitas pendidikan, puluhan fasilitas kesehatan, plus berbagai pusat kebudayaan, ibadah, sama pelatihan kejuruan. Menurut menantu Trump Jared Kushner, New Rafah ini bakal jadi simbol lahirnya Gaza baru. Sebuah kota yang ditata rapi dari awal. Gak ada lagi nih kem-kem pengungsian sementara, tapi jadi pemukiman modern dengan tata ruang terencana. Namun, di sini yang jadi pertanyaan,
kalaupun rencana ini jadi dan berjalan dengan berbagai hambatan yang ada tentunya, kan pasti ada pertanyaan ya, kira-kira warga Gaza ini dilibatkan gak sih? Warga Gaza dilibatin gak sih buat mutusin kota baru mereka nanti kayak gimana? Dan apakah mereka menerima dengan pembangunan itu? Kalau kayak gini kan, ini rasanya kayak keputusan sepihak dari Trump dan Amerika gak sih? We heard it, and we hope from God it will be implemented. We've heard many promises before. As people, we are exhausted. All we want is to solve the issue and also to preserve our dignity. God willing, it will be implemented. And God willing, everyone will feel calm. Selain itu, pembangunan kayak gini di banyak tempat di dunia itu sering banget berujung pada gentrifikasi, yaitu warga lokal jadi tersisih ke wilayah belakang, sementara garis pantai dikuasai kompleks wisata sama investasi properti. Simpelnya, ini kayak yang terjadi di salah satu pulau di negeri Konoha ya guys, hehehe. Rencana pembangunan New Gaza ini nggak cuma berkutat soal perumahan sama pariwisata aja guys. Di Master Plan New Gaza juga masukin nih pengembangan zona industri dan kawasan teknologi sebagai pilar utamanya. Di bagian tengah wilayah, direncanain bakal dibangun kawasan industri, pusat logistik, sama fasilitas data center yang diharapkan bisa narik perusahaan teknologi dan manufaktur. Beberapa media bilang kalau rencana ini bakal didukung sama dana investasi besar miliaran dolar. Dengan skema gabungan antara modal pemerintah, lembaga internasional, sama investor swasta. Is that PIEC? Little piece of Greenland, a little piece of Venezuela. Terus, dalam narasi yang pro-proyek New Gaza ini, pembangunan ulang Gaza dikemas sebagai peluang kerja baru dan jalan keluar dari pengangguran di Gaza. Dengan kawasan industri, pelabuhan yang aktif, sama jalur logistik modern yang diharapkan produk-produk Gaza ini bisa dipasarin keluar dengan lebih gampang. Aku tahu isi kepala kalian semua guys. Kalian pasti bertanya-tanya kan, emang kalau rencana ini berjalan, Israel dan Hamas Gaza mau damai? Nah, ini aku bahas ya. Di berbagai laporan diungkapkan kalau implementasi Master Plan New Gaza ini dihubungkan dengan syarat demilitarisasi di Gaza, terutama pelucutan senjata Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya. Kemudian, menurut beberapa laporan, disebutkan nih bahwa Israel dan Amerika ngebuka wacana amnesti atau pengampunan buat anggota Hamas, dengan opsi buat gabung dalam struktur keamanan baru New Gaza atau milih keluar dan kabur dari Gaza. Namun, menurut investigasi Al Jazeera, ada kekhawatiran nih kalau di balik narasi amnesti dan rekonstruksi New Gaza ini, itu juga lagi berlangsung proses pengosongan senyap di wilayah-wilayah tertentu di Gaza. Dalam laporannya, Al Jazeera nyebut adanya pola tekanan militer, penghancuran bangunan secara masif, terus tawaran relokasi dan rekonstruksi untuk warga Gaza dengan syarat tertentu. Nah, ini kan yang sebenarnya dikhawatirin ya guys. Ini bisa ngarah pada bentuk baru penguasaan tanah Gaza, bukan lagi dengan perang, namun dengan narasi pembangunan dan iming-iming kemajuan. Waduh, bahaya banget ya kalau sampai terjadi. Sampai di sini, mungkin kalian masih berpikir kan, gak mungkin lah ini kejadian. Lagian, emang Israel dan warga Gaza mau gitu? Kalaupun mau, emang siapa yang mau danain? Kalau menurutku, rencana New Gaza ini bisa aja kejadian beneran loh. Karena rencana ini tuh sudah didukung oleh resource yang besar dan kuat. Rencana pembangunan New Gaza ini bakal dipayungin dan didukung sama Dewan baru buatan Paman Trump guys, yang disebut Dewan Perdamaian. Anggota Dewan Perdamaian ini negara-negara besar loh, ada Amerika, Arab Saudi, bahkan Indonesia juga loh guys. Nah, Dewan Perdamaian inilah yang bakalan ngawasin pembangunan ulang di Gaza ini guys. Sama mungkin yang ngebiayain pembangunannya juga. Ya, kayak Indonesia melalui Pak Prabowo yang baru aja nyumbang 16,9 triliun rupiah atau setara 1 miliar US dollar buat masuk menjadi anggota Dewan Perdamaian ini. Ya, secara tidak langsung uang itu kan sedikit banyaknya mungkin akan dipakai buat pembangunan New Gaza ini ya. 16,9 triliun dong guys, banyak nggak tuh? Aku sih nggak mau komen ya, tapi kalau kalian mau komen bisa di kolom komentar ya. Rencana sebesar dan semasif ini pastikan akan nimbulin berbagai reaksi ya. Ada yang mendukung dengan alasan kemajuan pembangunan dan lain-lain. Ada juga nih yang meragukan dengan pendapatnya yang nyorot soal hak politik dan keadilan buat warga Gaza.
Dan tentunya status akhir Gaza, apakah akan tetap jadi Palestina atau tiba-tiba bisa diubah gitu negaranya. Terus sebenarnya yang bikin ini begitu menarik, ya karena kontrasnya kondisi di foto dan di lapangan. Kalau di foto, rencananya menantu paman Trump, Jared Kushner kan terlihat warna-warni dengan kotanya yang begitu futuristik. Di sisi lain, di Gazanya sendiri, kondisinya benar-benar berbeda guys. Mereka masih hidup di kamp pengungsian, susah makan, susah berobat, dan serba susah lah pokoknya. Buat penutupnya, aku mau bilang, sebenarnya Gaza ini sebelum perang kan sudah sangat maju dan makmur ya. Bisa kita lihatlah dengan foto dan video ini. Jauh lebih maju dan makmur daripada kota-kota di Indonesia ya kan? Hehehe. Tapi terus tiba-tiba dihancurin lah sama Israel. Terus mau dibangun ulang dong. Ini kan sebenarnya kalau nggak dihancurin, nggak ada perang, kan nggak usah dibangun ulang ya. Nggak usah ngabisin anggaran kan. Udah ngabisin anggaran buat perang dan hancurin kotanya. Sekarang mau habisin anggaran buat bangun ulang kotanya. Kan cuman bikin rugi ya. Ya itulah pokoknya, semoga kalian nangkap ya maksudnya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang rencana pembangunan ulang Gaza ini? Apakah menurut kalian bakalan kejadian atau justru cuma omongan paman Trump belaka nih? Jangan ragu ya buat berbagi pendapat dan komentar kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sana. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Septri Zayana agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku Septri, bye-bye!